Sungguh Engkau luar biasa, sungguh Engkau ajaib dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk setiap anak-anak Allah yang telah terhimpun, tergabung bersama-sama, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom meeting pada malam hari ini. Kami sehati sepakat membuka hati kami buat Engkau. Silahkan Roh Kudus, Engkau bermanifestasi dalam kehidupan kami. Silahkan Bapak Tuhan Yesus, Engkau berfirman bagi kami semuanya. Sehingga apa yang boleh kami tangkap malam hari ini, boleh berguna bagi kami semuanya. Bahkan mengubah setiap eksistensi hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa siap anak-anak Allah, apapun keadaan, keberadaan Bapak Ibu Saudara hari ini, Tuhan ada bersama kalian semuanya. Bersama dengan Tuhan Yesus kita akan melakukan perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada yang sukar. Bahkan bersama dengan Tuhan Yesus pasti akan ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan karena Engkaulah jalan, Engkaulah kebenaran, dan Engkaulah kehidupan dalam hidup ini. Terima kasih, kami buka hati kami lebar-lebar malam hari ini. Berbicaralah Tuhan, kami mau duduk tenang di dalam hadirat-Mu. Puaskan kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Masih melanjutkan sesi kemarin, ya, tentang Yesus manusia standar, ya. Nah, kemarin sudah saya katakan kenapa judulnya Yesus manusia standar. Artinya, Yesus yang telah menjadi manusia itu sekarang boleh menjadi standar bagi kehidupan kita. Kalau Anda dituntut untuk menjadi seperti Tuhan Yesus, Anda tidak punya alasan lagi untuk berkata, bukankah aku hanya manusia biasa? Ya. Nah, yang Anda tiru bukan kealahannya Yesus. Tapi yang Anda teladani adalah ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi selama 32,5 tahun itu ya, 33,5 tahun itu, di mana Tuhan Yesus sebagai manusia biasa yang menanggalkan kealahannya itu, dia hidup di dunia sama seperti Anda. Tapi yang membuat perbedaan antara Anda dan Tuhan Yesus adalah dia taat kepada Bapaknya dan Anda suka berontak dengan kehendak Allah. Nah, oleh sebab itu Tuhan mau kita melakukan suatu revisi, ya. Biarlah hidupmu semakin hari boleh diubah untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Standarnya adalah Yesus. Amin. Jadi kalau Anda mau jadi seperti Yesus, ini hal yang paling mudah. Kalau Anda menangkap, Anda mengerti, dan ini adalah suatu kehendak Allah yang telah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Bagi orang-orang yang dipanggil, bagi orang-orang yang ada di dalam rencana Allah, kehendak Allah tentang menjadi serupa dengan Allah ini adalah menjadi sebuah predestinasi atau ketetapan atau ketentuan yang Allah sendiri mau itu segera terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, yang nangkap, yang mengerti, sekarang kita sepakat, kita setuju dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, ketika kita mau menjadikan Yesus itu sebagai pattern, ya, standar dalam kehidupan kita untuk kita berubah ke arah itu, ya, nanti Anda akan diubah. Perubahan itu membuat Anda nantinya menjadi setara dengan Allah, ya. Setara dengan Allah. Lah, bayangin saudara, ya. Ini merupakan hal yang mungkin mengejutkan. Selama ini ya kita diajar di gereja, kalau kita datang kepada Tuhan, akui kelemahanmu, akui kekuranganmu, akui masalah-masalah hidupmu di hadapan Tuhan. Ya, memang kalau Anda bersalah, Anda berdosa, minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau Anda sudah ditebus, Anda sudah dibebaskan, hal yang sudah ditanggung dan dimerdekakan oleh Tuhan dalam hidup kita, itu enggak boleh Anda akui lagi.
Itu hal yang sudah dilenyapkan dan itu seolah-olah tidak pernah terjadi di dalam kehidupan Anda. Karena di dalam Yesus, Anda adalah manusia baru, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah terbit. Amin. Nah, sekarang kita lihat ya. Anda dibuat menjadi setara dengan Allah. Ya. Banyak orang bilang begini, Pak, ya, kalau kita ajar jemaat untuk menjadi setara dengan Allah, berarti menginginkan menjadi seperti Allah, bukan? Nah, bagaimana dengan pengalaman Lucifer? Ketika dia ingin menyamai yang maha tinggi itu, ternyata keinginan itu ditolak. Ya, Lucifer akhirnya diusir dari surga, lalu dilempar ke tempat sampah namanya bumi ini. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, Lucifer itu jenis malaikat. Malaikat didesain, malaikat diciptakan tidak untuk menjadi seperti Allah. Karena mereka hanya pelayan-pelayan, yaitu roh-roh yang melayani. Ya, ketika dia mengubah kodratnya sebagai pelayan di dalam roh itu, ya, makanya Tuhan bilang ini sudah melampaui batasan-batasan yang ditentukannya. Tapi kita lihat, ketika manusia dibuat, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus bermufakat, bermusyawarah. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita. Memang ide gagasan desain daripada Allah waktu membuat manusia itu dirancang, dibuat untuk menjadi serupa dengan Allah. Amin. Ketika manusia jatuh dalam dosa, derajatnya ambles, derajatnya turun, ya, kemuliaannya lenyap. Yesus datang mengangkat derajat manusia, memulihkan kemuliaan di dalam manusia, dan sekarang Tuhan Yesus memberikan kesadaran yang baru kepada kita. Ketika kamu percaya kepadaku, lahir baru, kamu sekarang dibangkitkan bersama dengan Yesus, lalu diberi tempat, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sama seperti Yesus. Setara dengan Yesus, setara dengan Allah. Jadi, kalau kita ditarik supaya kita ingin menjadi seperti Allah, itu bukan hal yang dosa. Dan itu bukan menentang atau melanggar apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan Anda. Bapak tidak akan marah kalau Anda mau jadi seperti dia. Dia malah senang. Kenapa? Anda dinyatakan, Anda dilihat sebagai makhluk yang ngerti kodratnya. Bahwa memang dari awalnya, aku mau kamu manusia-manusia yang bertobat ini menjadi kembali seperti aku, seperti Allah. Amin. Nah, jangan terlalu kecil hati. Jadi kalau saya katakan, progres untuk kita diubah menjadi seperti Yesus, Anda sekarang dibuat menjadi setara dengan Allah. Artinya apa? Apa yang Bapak apa haknya Tuhan Yesus di dalam Bapa, ya, itu juga boleh Anda klaim sebagai hak Anda. Tapi ada juga yang harus Anda kerjakan di dalam kehidupan Anda. Apa yang tidak sesuai dengan Kristus harus cepat dibenahin supaya Anda benar-benar, ya, serupa dan setara dengan anak Allah, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, Bapak Saudara, sekarang muncul sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaannya apa? Bagaimana kita manusia dapat diubah menjadi seperti Dia? Ya, coba. Mungkin ini menjadi pertanyaan dalam kehidupan atau hati, pikiran Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Bagaimana kita manusia dapat diubah menjadi seperti Dia? Nah, kayak enggak mungkin bisa. Ya. Sulit. Ya, membayangkan Allah aja gitu.
tentang kemuliaannya, tentang keindahannya, tentang kekudusannya, tentang kebesarannya. Lalu Anda mau diubah menjadi seperti dia, bertumbuh dalam segala aspek, ya, dalam segala hal ke arah Kristus, dalam segala hal. Apa yang ada di dalam Yesus yang belum ada di dalam diri Anda harus mencapai titik tersebut. Ya. Nah, kira-kira kalau Anda bandingkan diri Anda dengan Tuhan Yesus, kira-kira kekurangannya apa? Dalam hal apa yang belum sama dengan dia? Kejar pertumbuhannya itu, ya. Mulai mengerti, melihat, memahami, ya, teladan kita ini. Yesus yang sebagai standar dalam kehidupan kita untuk kita bertumbuh itu, kira-kira Yesus itu seperti apa dan Anda sekarang mengejar ke arah itu tersebut, ya. Sehingga pertanyaan ini nanti akan terkikis. Anda tidak akan berkata bagaimana kita manusia dapat diubah menjadi seperti dia, ya. Ada beberapa orang yang terjebak ada di daerah seperti ini, ya. Untuk menolong orang-orang seperti ini, biasanya saya sadarkan dulu posisinya. Pertanyaanmu keliru, saya bilang, ya. Bagaimana kita manusia dapat diubah menjadi seperti dia? Sampai kapanpun manusia itu nggak pernah bisa diubah untuk menjadi seperti Allah. Saya kasih tahu, ya. Sampai kapanpun manusia itu tak akan pernah bisa diubah menjadi seperti Allah, walaupun kegiatanmu ada di gereja. Ya, setiap hari nentengnya Alkitab dan sebagainya, ya. Tapi kita enggak, kemanusiaanmu tak akan pernah bisa diubah untuk menjadi seperti Allah. Yang pertama Anda sadari adalah status Anda. Anda harus sangkali kemanusiaan Anda. Seperti Tuhan Yesus katakan kemarin, ya. Apa yang dikatakan oleh Paulus. Dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraan sebagai Allah itu menjadi milik yang dipertahankan, ya. Tetapi dia menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, lalu taat kepada Bapaknya. Sekarang Anda yang mau diubah menjadi Allah, Anda harus berani berkata seperti Yesus. Balik saja itu. Kalau Yesus harus jadi manusia, sekarang Anda harus jadi Allah. Jadi Anda katakan, siapa bilang saya manusia? Ya, saya adalah anak Allah. Ya, anak Allah punya potensi untuk bertumbuh menjadi keluarganya Allah nanti. Ya, nah, anak Allah punya potensi untuk tumbuh menjadi keluarga Allah. Kalau Anda akui manusiamu terus setiap hari, sampai kapanpun Anda nggak pernah bisa. Benihnya apa, jadinya apa nanti. Benih manusia tak pernah menjadi Allah. Anda harus dilahirkan baru, memiliki benih ilahi di dalam hidupmu, potensi untuk bertumbuh menjadi seperti Allah itu sekarang ada di dalam diri Anda. Amin. Sehingga Anda tidak bertanya lagi, bagaimana kita manusia ini dapat diubah menjadi seperti dia. Ya, pertanyaan ini sekarang boleh Anda ubah, Anda balik lagi. Ya, ini pertanyaan secara umum. Ya, bagaimana kita manusia dapat diubah menjadi seperti dia. Hari ini Anda katakan, ya, kita ya bukan manusia, ya. Kita akan dapat diubah menjadi seperti dia karena saya bukan manusia, tapi saya adalah anak Allah. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan mempelajari bagaimana dia yang setara dengan Allah itu dapat menjadi manusia. Dengan demikian kita akan mengetahui juga bagaimana manusia dapat menjadi setara dengan Allah. Ya, Lukas 1 ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Perhatikan ayat ini, ya. Ayat ini ya adalah ayat di mana sering dibahas pada waktu hari Natal. Ya, tapi ayat ini sebenarnya bukan sekedar ayat untuk menghiasi Merry Christmas, itu bukan, ya. Orang berkata tentang Natal lalu khotbah tentang kelahiran Tuhan Yesus ini.
Tapi ayat ini merupakan dasar permulaan pengertian yang baru supaya Anda bisa nangkep tujuannya. Ya, perhatikan Lukas 1 ayat 30 sampai ayat yang ke-35 ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hei Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapak leluhurnya. Ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ayat 34 katakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Ya, nah, Bapak Saudara, perhatikan dari ayat tadi ya. Ketika malaikat itu datang kepada Maria, dia berkata, ya, hei engkau Maria, engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kamu menamai dia Yesus. Ya, dan anak itu, malaikat itu berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya, jadi Yesus itu anak Allah, bukan anaknya Yosef dan Maria. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, ketika Maria ini mendapatkan kabar sukacita seperti ini, muncul sebuah kebingungan. Ya, ayat 34 tadi dikatakan, Maria berkata, bagaimana caranya padahal aku belum bersuami. Ya, proses perubahan manusia untuk dibentuk, untuk di-upgrade menjadi anak Allah, ya setara dengan Allah, itu banyak orang yang kadang-kadang muncul pertanyaan seperti yang dialami oleh Maria ini. Bagaimana caranya? Padahal aku belum bersuami. Betul enggak? Keinginan mah ada. Ada orang yang sudah bosan jadi manusia. Kenapa? Kemana-mana ditagih hutang. Bagi manusia penuh dengan penyakit. Bagi manusia penuh dengan masalah. Ya, Anda sudah bosan jadi manusia seperti itu. Mungkin Anda punya keinginan untuk berubah, berhenti jadi manusia, dan mau jadi anak Allah, menghidupi ya hak sebagai anak Allah tersebut. Tapi Anda kadang-kadang mengalami satu problem, ya, seperti apa yang dialami oleh Maria ini. Dia berkata, ya, bagaimana caranya padahal aku belum bersuami? Bagaimana cara berubah menjadi serupa dengan Yesus itu? Aku mau, aku pengen. Tapi caranya bagaimana? Malaikat itu berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Dan oleh sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Jadi progres dari perubahan Anda, itu nanti Bapak yang mengerjakannya di dalam kehidupan Anda melalui Roh Kudus yang ada di dalam hidupmu. Ya, Roh Kudus akan membongkar semua pondasi-pondasi yang lama, lalu mulai memugar manusia Anda ini untuk diubah menjadi manusia baru, ciptaan baru, dan memiliki karakteristik yang baru seperti apa yang ada di dalam Yesus. Caranya gimana? Roh Kudus akan memimpin Anda setiap hari kepada seluruh kebenaran.
Ketika Anda mau dipimpin oleh Roh Kudus, setiap hari Anda akan menjumpai kebenaran demi kebenaran. Dan ketika Anda menghidupi kebenaran-kebenaran itu, Tuhan Yesus katakan, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Memerdekakan dari apa? Bukan hanya masalah penyakit, bukan masalah utang Anda, tapi juga masalah kemanusiaan Anda yang akan dibereskan supaya Anda bisa diubah menjadi seperti Yesus. Amin. Nah, perhatikan saudara ya. Apa yang kita bisa petik pelajarannya? Ya. Sejak malaikat itu pergi, Roh Kudus turun atas Maria dan Yehova turun ke dalam rahim Maria. Ya. Dan salah satu sel telur di dalam rahim Maria itu dipilihnya ketika Roh Yehova memasuki sel telur di rahim itu, disinilah terjadilah proses pembuahan di rahim Maria, lalu menjadi seorang bayi. Setelah cukup waktunya, bayi itu lahir di sebuah kandang. Lalu muncullah lagu Malam Kudus, sunyi sepi senyap. Ya, lalu digambarkan ada yang lahir di kandang, di palungan domba itu ya. Nah, seperti itu. Nah, orang suka bernostalgia tentang Natal itu, tapi walaupun dia merayakan Natal tentang kelahiran Tuhan Yesus seperti itu, makna sesungguhnya tidak pernah mereka tangkap bahwa Allah Bapa membenih di dalam rahim Maria, lalu melahirkan manusia Allah namanya Yesus itu. Amin. Nah, Anda lihat potensinya. Kalau benihnya dari Allah, walaupun dia dibungkus daging, jadi manusia, lingkungannya juga tidak mendukung, tapi Anda lihat, Yesus tidak ada cacatnya. Sampai akhirnya Pontius Pilatus yang berkata, aku tidak menemukan kesalahan atas orang ini. Ya, sehingga Yesus layak untuk menjadi domba Paskah dan digantung di kayu salib. Kenapa? Dia tak ada cacat, dia tidak ada celahnya. Kenapa Yesus bisa seperti itu? Semua tergantung dari benihnya. Amin. Benih ilahi itulah yang membuat sesuatu akan tumbuh dan menghasilkan, bertumbuh dan menghasilkan sesuatu yang mirip dengan benihnya tersebut. Ketika orang lahir baru, Anda bukan lahir dari daging, tapi Anda lahir dari roh. Disitulah sebenarnya benih Yesus ditaruh di dalam hidupmu. Dan ketika Anda sadar benih itu, dan benih itu Anda tumbuhkan di dalam hidupku, lalu Anda mulai berkata, ya, biar dia semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Yesusnya semakin besar di dalam hidupmu, ya. Lalu Andanya semakin berkurang. Anda tak nampak, Yesuslah yang nampak. Anda hilang, Yesuslah yang bermanifest di dalam kehidupan Anda. Sehingga manifestasi Yesus itu terjadi. Apa yang Anda lihat, seperti apa yang Tuhan lihat, apa yang Anda dengar sesuai dengan apa yang Dia dengar. Kenapa? Karena segala kehendaknya sekarang adalah menjadi kehendak Dia di dalam hidupmu itu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sel telur rahim itu telah dibuahi oleh Roh Yehova. Amin. Nah, Yohanes juga menuliskan begini, ya, kamu telah lahir dari Allah dan benih ilahi ada di dalam kamu. Orang yang lahir dari Allah punya benih ilahi tidak dapat berbuat dosa lagi. Bagaimana bisa? Itu tergantung kapasitas atau kualitas si benih tersebut. Amin. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini, sadari misi daripada Tuhan Yesus ketika dia di dunia.
selain memperkenalkan Bapaknya kepada manusia, dia juga menebus dan memulihkan manusia. Amin. Nah, setelah Tuhan Yesus menebus manusia dari tangan si iblis, lalu dia naik ke surga. Tetapi dia secara roh kembali ke dunia, mengetuk hati setiap orang, ingin diundang masuk ke dalam hati orang itu yang mendengarnya dan mau membuka hatinya serta menerima Tuhan Yesus, lalu mereka rela untuk dipimpin, ya. Nah, dan dituntun orang itu hingga rohnya memperoleh tempat yang terutama dalam hidup orang percaya, dan hati orang itu diganti nantinya dengan hati yang baru. Amin. Ya. Orang percaya ini akan memperoleh hati yang taat. Orang percaya ini akan memperoleh, ya, hati yang taat dan mudah untuk menurut, sampai orang itu mau melepaskan konsep berpikirnya yang lama seluruhnya untuk diganti dengan pikiran Kristus, ya. Nah, Bapak Saudara, perhatikan ayat ini. Dalam Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai ayat yang ke-27, ya. Ayat ini ayat terkenal juga sih. Banyak semua sudah membaca. Tapi saya perlu untuk jelaskan juga malam hari ini. Yeskiel pasal 36 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya, ya. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita melihat, ya, bagaimana orang-orang Kristen ini harus mengalami sebuah perubahan dalam pola berpikirnya, ya. Nah, Tuhan memberikan berjanji, ya. Pertama, Dia cuci Anda dengan air jernih, ya, yaitu air hidup, untuk membuang semua yang pernah nempel dari dunia ini di dalam diri Anda. Setelah semua dibersihkan, ya, lalu Allah mulai memberikan kepada Anda hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan diberikan kepadamu hati yang taat. Amin. Nah, disinilah manusia mulai hidup belajar untuk nurut dengan Tuhan, nurut segala anjurannya, nurut tata caranya, nurut aturan-aturan dan ketetapan-ketetapannya, dan rela untuk melakukan setiap kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, boleh dikatakan, ya, pemberian hati baru itu sekarang merupakan titik balik, ya. Pemberian hati baru itu merupakan titik balik hidup seseorang yang sangat penting, ya. Jadi proses kelahiran baru gara-gara orang mengundang Tuhan Yesus itu merupakan proses, ya, merupakan titik balik dari hidup seseorang yang sangat penting, ya. Kalau saya melayani seseorang, kadang-kadang saya cek dulu tentang kelahiran barunya. Jangan-jangan orang yang penuh dengan masalah ini, yang bertubi-tubi dia mengalami persoalan yang berat dalam hidupnya itu, mungkin dia orang yang belum lahir baru di dalam Allah. Saya cek dulu, bagaimana, sudah undang Tuhan Yesus masuk dalam hati atau belum? Kalau belum, saya bimbing dulu untuk proses kelahiran
baru dulu untuk undang Yesus masuk dalam hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi di dalam hidupnya. Ya, nah, kenapa? Karena proses pemberian hati yang baru itu merupakan titik balik hidup seseorang yang sangat penting. Di mana Roh Kudus yang diberikan kepada dia membuatnya rela diganti hidupnya oleh hidupnya Yesus nantinya. Sesudah itu akan terjadi proses pembuangan manusia lama agar manusia baru yakni hidupnya Yesus mulai nampak, mulai bermanifestasi, mulai kelihatan, mulai ada dampaknya dalam hidup orang-orang percaya ini. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang lihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian itu, dan dia sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu, tapi sekarang kenyataannya, secara roh, Tuhan Yesus itu turun lagi. Dia turun lagi, ya, berdasarkan Wahyu pasal 3 ayat 20, dia ketuk-ketuk pintu hati setiap orang. Lembut manis suara Yesus memanggil, memanggil saya dan kau. Amin. Siapa yang mengetuk? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang pernah ada di bumi, yang pernah mati, dan yang telah dibangkitkan, dan telah naik ke surga itu, dia comeback. Dia turun kembali dalam bentuk roh. Kalau kedatangan pertamanya kemarin, dia dalam bentuk daging, lahir dari Maria, sekarang dia ketuk-ketuk pintu setiap hati manusia. Ya, bagi mereka yang sensitif, mereka yang mendengar ketukan itu. Ya, kadang-kadang ketukan Tuhan itu macam-macam. Kadang-kadang dia ketuk hatimu dengan lembut. Kadang-kadang dia ketuk dengan kasar juga. Tujuannya apa? Supaya Anda membuka pintu hatimu dan dia akan berikan hati yang baru di dalam hidup Anda itu. Ya. Nah, sekarang kita tahu. Tapi ya, muncul sebuah pertanyaan. Ketika saya bicara seperti ini, ada yang bertanya gini, Pak, kalau Yesus sekarang balik lagi dan dia sekarang ada di dalam orang percaya, karena orang percaya itu membuka pintu hatinya dan Yesus itu masuk ke dalam hati kita, bukan? Nah, nanti siapa yang turun di awan-awan itu untuk yang menjemput orang-orang saleh di awan-awan pada waktu kedatangan kali kedua Yesus rapture itu loh. Ya. Itu siapa? Jadi muncul pertanyaan seperti itu. Nah, banyak orang kadang-kadang tak mampu untuk menjelaskannya. Ya udahlah, kamu nggak ngerti, ya. Yang penting terima aja Yesus, nanti dia juga akan jemput kamu seperti itu. Tapi Pak itu, udah diem. Ya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini kita boleh memahami. Sebenarnya yang turun adalah Roh Yehova, Roh Yesus. Ya, Paulus sering mengatakan menyebut sebagai Kristus Yesus. Jadi satu kali nanti kita akan belajar apa bedanya Yesus Kristus dan apa bedanya Kristus Yesus. Itu beda, Saudara. Ya. Yesus Kristus itu adalah person, pribadinya yang pernah turun, yang pernah mati, yang pernah bangkit, yang sekarang diangkat naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan menunggu sampai musuh-musuhnya ditaklukkan di bawah kakinya. Itu personnya, ya. Pribadinya Tuhan Yesus. Ya, walaupun dia tidak pakai tubuh daging, dia pakai tubuh kemuliaan setelah dia diangkat tersebut. Tapi saudara, ya, yang turun ketuk-ketuk pintu hatimu itu namanya Kristus Yesus. Ya, rohnya ya mau masuk di dalam hidupmu. Nah, kalau Anda tidak memahami tentang 7 roh Allah,
Anda nggak akan nangkap seperti hal ini. Cari kembali pelajaran tentang 7 roh Allah yang pernah kami bahas ya. Cari videonya, cari di YouTube, cari di Facebook, ya minta rekamannya, boleh seperti itu. Tentang 7 roh Allah ya. Nah, salah satu dari 7 roh Allah itu adalah roh Yahweh. Betul enggak? Ya. Nah, ada pribadinya, ada rohnya. Lah, roh Yahwehnya inilah yang ketok-ketok pintu hati Anda. Mau masuk di dalam hidup Anda. Ketika orang mengundang Yesus masuk, ya, dulu manusia itu kan juga punya 7 roh. Tapi 3 rohnya itu hilang. Yaitu roh Yahwehnya keluar, roh takut Allah keluar, dan roh pengenalan akan Allah juga hilang dalam diri manusia. Ya, yang tinggal hanya 4. Ya, sehingga manusia itu disebut manusia ya dulur papat limo pancer itu loh. Modalnya hanya 4 itu. Tapi ketika orang menerima Tuhan Yesus, roh Yahweh masuk ke dalam dirinya, ya, bersamaan itu juga masuklah roh takut akan Tuhan dan roh pengenalan akan Tuhan masuk ke dalam orang itu. Setelah 3 roh itu kembali masuk ke dalam diri manusia, lalu roh Yahweh yang di dalam manusia ini sekarang mulai memugar 4 roh yang lain yang dulunya bersifat rohani, tapi sudah tercemar sebagai jasmani, lalu dipugar kembali untuk jadi rohani selevel dengan roh Yahweh, roh takut akan Allah dan pengenalan akan Allah. Amin. Ya, ditanya begitu. Jadi dia mau turun, masuk dalam hatimu. Tapi bukan pribadinya yang masuk. Tapi roh Yahweh, roh Yahwehnya. Ya. Jadi kalau Anda ditanya, Yesus di mana? Kalau Anda katakan Yesus di surga, ya benar juga. Karena Yesus secara pribadi ada di surga. Tapi Anda pernah undang Yesus, bukan? Berarti Yesus ada di dalam hatimu juga. Anda boleh katakan juga, Yesus dalam hati saya, utang saya lunas. Enak Yesus dalam hati saya, utang saya lunas. Yang utang kamu, yang bayarin Yesus. Orang Kristen maunya begitu. Pak tolong doain. Kenapa? Utangku banyak. Ya, kan ada tertulis dalam firman, surat hutang sudah digantung di kayu salib dan diteken lunas. Sekarang mana lunasnya? Klaimnya enak, gitu enggak itu. Tapi mau bertobat enggak dulu, itu enggak itu. Ya, segala kesalahan kalau diakui dan Anda sadar dan bertobat, nanti Tuhan akan membereskannya. Utang dosa aja dibayar oleh Tuhan, apalagi cuman hutang dolar. Amin. Kecil itu semuanya, ya. Yang punya hutang ngangguk-ngangguk semuanya. Iya Pak, saya punya utang ya. Nah. Oh puji Tuhan, saya malam hari ini ikut Zoom meeting. Oh puji Tuhan, malam hari ini saya dengerin di Facebook, ternyata ada solusi hutang saya. Sering-sering Pak Gideon ngomong yang begini ya, nah, gitu ya. Biasanya ceritanya tentang yang menegangkan, tapi hari ini hiburan luar biasa. Saya tidak sedang menghibur Bapak Ibu Saudara, ya, tapi menegaskan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita sekarang mengerti, Yesus ada di dalam hatimu. Bukan sekedar hanya menyelesaikan masalahmu, ya, tapi Dia mau memugar hidupmu untuk hidupmu diubah supaya cepat menjadi sama seperti Dia. Sehingga setiap hari Anda tidak bergumul, bagaimana cara saya menjadi seperti Allah itu. Ya, berubah dulu. Menjadi anak Allah, benih itu Anda kembangkan. Terus semakin hari diperbaharui. Semakin hari terus di-upgrade di dalam. Dan Anda melihat, semakin hari Anda melihat kemuliaan Allah semakin nyata di dalam hidup Anda. Amin. Kita lihat contoh seorang namanya Paulus, ya, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 10 dan 11. Ya, Paulus katakan begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga
hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Amin. Memang kadang-kadang untuk memanifestasikan hidup Yesus ini supaya nyata di dalam kehidupan Anda, kadang-kadang Anda harus mengalami namanya progres di dalam penderitaan. Amin. Nah, itu memang kadang-kadang dibutuhkan. Untuk apa? Itu efek jera di dalam hidup Anda. Manusia itu kalau nggak dipepetin seperti itu, nggak dikondisikan dalam penderitaan, dia nggak akan kapok biasanya. Nggak mau berubah ada di daerah yang lebih baik lagi. Nah, banyak kali proses membuang si manusia lama itu membutuhkan proses kematian dalam hidup seseorang agar benar-benar bersih dari segala najis dalam hati dan pikirannya. Ini yang disebut brokenness. Amin. Ya, jangan salah nyebut, bukan brownies, Saudara ya. Brokenness, kehancuran. Ya, yaitu penghancuran manusia lama agar hidup manusia baru yang sudah ada di dalam orang itu nantinya muncul keluar. Amin. Kalau Anda baca bukunya Watchmeni, ya ada satu buku yang judulnya Remuknya Insan, Keluarnya Roh. Bagi Bapak Ibu Saudara cari bukunya Watchmeni tentang itu. Remuknya insan, keluarnya roh. Ya, nah proses brokenness itu kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda, bukan karena dia meninggalkan Anda. Ini merupakan efek jera yang dibuat oleh Allah dalam hidup Anda, supaya Anda kapok, lalu mulai menyerah kepada Tuhan. Ya, nah manusia itu kalau nggak mencoba, kadang-kadang dia belum tahu, dia pengen tahu. Ya, sehingga nyanyinya apa? Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Oh, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Amin. Jadi kalau ada orang yang rajin, lagi giat mencoba ini, bereksperimen ini dan itu, saya cuma lihatin saja. Terus, itu enggak elah. Nanti kalau udah mepet tembok, gitu enggak elah, sudah angkat tangan gitu. Baru, ya. Waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Yang ditunggu apa? Kapan kamu itu angkat tangan? Ya. Tapi banyak orang Kristen suka angkat tangan sih. Tapi angkat tangannya begini. Nuduh-nuduh Tuhan. Angkat tangan juga sih. Tuhan ini gara-gara kamu. Tuhan itu gitu. Nah itu yang nggak benar juga. Nggak boleh ya. Angkat tangan yang begitu ya. Angkat tangan tanda Anda menyerah kepada Tuhan. Sambil berucap, aku berserah, aku berserah, harap Yesus juru selamat, aku berserah. Amin. Nah, berserah. Kapan Anda mulai berserah kepada Tuhan? Jangan nunggu semuanya habis. Jangan nunggu Anda bangkrut. Jangan nunggu semua hartamu ludes. Jangan nunggu Anda berpenyakitan sampai dokter angkat tangan, baru Anda katakan, Tuhan adalah solusi terakhir di dalam hidup Anda. Amin. Jangan jadikan Yesus solusi terakhir dalam hidupmu. Tapi jadikan dia yang pertama dan utama dan terakhir dalam hidup Anda. Amin. Ya, sebelum Anda, akhirnya lihat semua usahamu gagal. Disitulah Anda berkata, Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan, Engkaulah perlindunganku. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menolong di dalam hidupku. Amin. Nah, di sini dibutuhkan kematian daging. Ya, kematian daging itu artinya penyerahan kehendak dari milik Anda menjadi miliknya dia. Ya, lah Bapak Ibu Saudara, kita lihat ya bahwa proses brokenness penghancuran itu tujuannya adalah menghancurkan manusia lama agar hidup manusia baru yang sudah ada di dalam orang itu muncul keluar. Amin. Nah, kematian itu berarti mati terhadap cita-cita sendiri.
yang sifatnya kedagingan. Ya. Kadang-kadang manusia itu tertimpa masalah, masalah itu bertubi-tubi datang kepadanya, muncul dari keinginannya. Karena dia pengen, makanya dia dapat masalah tersebut. Ya, buang cita-cita yang punya sifat daging itu. Ya, mungkin juga brokenness itu akan mematikan, ya, yaitu kematian terhadap usaha-usaha dengan kekuatan jiwa dan tubuh atau fisik hingga bisa mempercayai Tuhan yang sebenarnya mau bekerja sendiri di dalam dan melalui diri orang itu. Juga sekaligus brokenness itu nanti akan mematikan tabiat daging orang itu untuk diganti dengan tabiat Yesus yang kudus itu. Amin. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai ayat 38. Mari kita baca sama-sama. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 38. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, siapa saja yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa saja yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, perhatikan. Ya, apa yang dijanjikan oleh Allah ini? Bahwa ketika Roh Kudus turun, ya, masuk ke dalam diri orang tersebut, ini digambarkan, ya, bahwa Yohanes 7, 37, 38 dan ayat 39-nya itu berkata sebenarnya yang dimaksud adalah Roh Kudus karena Roh Kudus belum turun pada saat itu, ya. Jadi ini pencurahan Roh Kudus. Sekarang yang kita alami, bagaimana Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup Anda, dia mau bermanifestasi untuk mengubah setiap kehidupan kita ini. Ini gambarannya seperti orang yang haus datang dan mau minum. Ya, siapa yang percaya kepada plan Allah seperti ini, nanti dikatakan bahwa di dalam dirinya, ya, akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Untuk apa aliran-aliran air yang hidup itu? Nah, Bapak Saudara, aliran-aliran air yang hidup itu untuk menyucikan, untuk membereskan, untuk membersihkan semua yang bersifat unclean di dalam diri Anda. Ya, gak semua persoalan Anda harus dengan darah Yesus. Ya, kadang-kadang Anda hanya cukup mengatakan, aku cuci dengan air hidup. Aku bersihkan, aku gelondor dengan air yang hidup. Aku kocor dengan air yang hidup. Ya, karena apa? Semua roh-roh yang nempel dalam tubuh atau ya di rumah atau di tempat-tempat tertentu, itu kadang-kadang hanya roh-roh yang nempel, yang tak perlu diusir atau dilenyapkan dengan darah Tuhan Yesus. Ya, karena darah Tuhan Yesus itu adalah darah yang sangat spesial. Ya, darah Yesus itu hanya digunakan untuk penebusan, untuk menyucikan hati nuranimu. Ya, untuk melepaskan Anda dari semua dakwaan. Sehingga semua catatan-catatan dosa Anda itu disucikan, dihapus dengan darah Tuhan Yesus. Tapi sesuatu yang sifatnya unclean, yang hanya nempel di dalam diri Anda, tak perlu pakai darah Tuhan Yesus. Cukup Anda katakan, aku cuci dengan air yang hidup. Apa itu air yang hidup? Air yang hidup itu sebenarnya omonganmu sendiri. Ya, Yesus berkata, perkataan-perkataan yang keluar dari aku adalah roh dan hidup. Ketika anak Allah itu ada di dalam diri Anda, perkataanmu sekarang juga menjadi perkataan yang menghidupkan roh dan hidup juga. Tapi kalau dalam dirimu nggak ada Yesusnya, omonganmu ya omongannya manusia. Tapi kalau ada Yesus di dalam dirimu, omonganmu yang bersumber dari Dia itu bentuknya adalah roh, yaitu air yang hidup, yang mampu untuk menyucikan, membereskan apa saja yang akan Anda tangani di tempat itu. Amin. Nah, oke, ya. Kita perhatikan sekarang. Air yang hidup
adalah sarana untuk membasuh sehingga bersih dari semua kotoran yang bersifat rohani itu. Ya. Selanjutnya, air yang hidup itu juga akan menjadi sarana bagi orang itu untuk membasuh orang lain dan membantunya memasuki jalur kekudusan Tuhan dan mau diubah juga menjadi seperti Yesus juga. Amin. Ya. Jadi kita perhatikan, air yang hidup itu sekarang mampu untuk membersihkan semua kotoran dalam hidup Anda yang bersifat rohani. Ya. Nah, setelah itu bisa juga untuk menolong orang-orang sekitar kita, membasuh orang lain. Ya. Nah, Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai ayat 32. Baca sama-sama. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya. Perhatikan ya. Yang telah percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Enggak semua orang Yahudi. Hanya orang Yahudi yang percaya. Begitu juga malam hari ini. Enggak semua orang itu akan dimerdekakan. Hanya orang-orang yang mau percaya. Yang enggak percaya, enggak menemukan kebenaran, dan tidak akan mengalami kemerdekaan. Kebenaran demi kebenaran dari firman Tuhan nantinya akan membebaskan pikiran-pikiran manusiawi yang menguasai Anda dan sampai pada kebenaran bahwa ternyata roh Anda sebenarnya berasal dari Dia. Ya. Jadi kebenaran demi kebenaran nanti yang Tuhan nyatakan melalui pimpinan Roh Kudus yang membawa Anda kepada seluruh kebenaran tersebut, ya, membebaskan pikiran-pikiran terbatas kemanusiaan Anda itu, ya. Lalu dia akan menguasai Anda sampai pada kebenaran dan Anda nangkep ngeh bahwa ternyata roh Anda sebenarnya berasal dari Dia. Ya. Roh manusia itu basalnya dari Dia. Oh, aku ini asalnya dari Allah toh. Sampai orang itu memahami, mengerti kembali asal usulnya dia. Ya. Nah, sebenarnya manusia itu ya ternyata roh Anda sebenarnya berasal dari Dia dan derajat Anda sudah dipulihkan setara dengan Dia. Cara memandang hidupmu, cara memandang semua situasi yang ada di sekitar Anda, nanti boleh Anda lihat dari di mana Anda duduk, mengerti, dan dimerdekakan oleh Allah itu. Ya, bahwa posisi kita telah dikembalikan untuk duduk bersama Sang Bapa di sebelah kanannya di surga ini, membuat Anda punya cara pandang yang berbeda. Amin. Nah, sekarang Anda cek nih. Kalau orang ya sering mengalami ketakutan, kebimbangan, kecemasan, khawatir dan sebagainya. Sebenarnya orang itu nggak menyadari dia ada di posisi mana. Kebenarannya itu dicuri oleh si iblis. Sehingga dia lupa bahwa dia adalah anak Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ya, yang diberi otoritas. Tuhan katakan, ya, segala itu tempat yang tinggi, semua ada di bawah kaki. Kalau Anda duduk bersama dengan Yesus dan semua ada di bawah kaki Yesus, artinya semuanya ada di bawah kakimu juga, betul enggak? Cara memandangnya seperti itu, ya. Walaupun dia kowar-kowar, merasa hebat, menantang Anda, mengancam Anda, karena posisimu ada di atas semuanya itu, Anda lihat dari atas, ya, menatap ke bawah ini, kamu ada di bawahku. Sehingga kamu tidak takut, sehingga kamu tidak gentar,
Sehingga kamu tidak cemas menghadapi semuanya itu. Posisi Anda menentukan mental Anda juga. Amin. Nah, kalau Anda tergeser, ya, posisi Anda sebagai anak Allah ini, nanti Anda bahasanya akan berubah. Ya. Nah, jadi kalau ada orang masih takut, cemas, itu keliru mikir. Amin. Segala macam takut, khawatir, dan cemas dihilangkan dengan kesadaran akan posisi itu. Amin. Garis bawah ini. Segala macam takut, segala macam khawatir, dan segala macam bentuk cemas itu dapat dihilangkan dengan cepat. Ya, dengan sebuah kesadaran akan posisi Anda sebagai anak Allah yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Ya, malam hari ini sekarang Roh Kudus membukakan pengertian bahwa Anda ternyata pernah ikut mencipta segala alam semesta, bahkan surga dan segala isinya, termasuk para malaikat bersama Dia sejak sebelum dunia dijadikan. Betul enggak? Kenapa? Rohmu berasal dari Dia. Ketika, betul enggak, Adam masih ada di dalam Yesus, Anda ada di dalam Adam, artinya Anda juga ada di dalam Yesus. Ketika Yesus itu menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, termasuk badai, termasuk taufan, termasuk ombak yang bergelora itu semuanya, Anda bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi Anda tahu, apa itu ombak? Kenapa? Ketika ombak itu diciptakan, Anda mencipta bersama dengan Tuhan Yesus. Memang yang mencipta Yesus, tapi Anda bersama sebagai apa? Sebagai co-creator, ya. Nah, sebagai asistennya Allah yang di situ. Nah, paling enggak Anda lebih keren, posisimu lebih tinggi daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya. Amin. Nah, Bapak Saudara, saya mulai menangkap begini, ya. Ternyata kenapa manusia itu diciptakan pada kali yang terakhir, yaitu pada hari ke-6. Betul enggak? Sebelumnya diciptakan segala sesuatu. Baru akhirnya manusia diciptakan dan ditaruh di Taman Eden itu yang telah siap dengan segala fasilitasnya. Ya, semua ciptaan itu sebenarnya, betul enggak ya, dibuat untuk melengkapi sarana prasarana bagi manusianya. Jadi mana yang lebih penting? Yang lebih penting manusianya. Makanya semuanya diciptakan dan diakhiri dengan kata sudah selesai dan dipandang baik semuanya. Ya. Nah, setelah itu baru manusia ditempatkan di situ untuk menikmatinya. Nah, Bapak Saudara, Anda tahu, ini pelengkap Anda. Kalau Anda takut dengan pelengkap Anda, dan Anda pada pernah mencipta bersama dengan Yesus, ketika Anda masih ada di dalam Yesus, itu keterlaluan sekali. Amin. Nah, oleh sebab itu, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah cemas. Sadar, ya, siapa Anda, ya, siapa Anda, ya, posisi Anda di mana? Anda bukan orang kampung, ya, tapi Anda adalah anak Allah, amin, yang duduk di sebelah kanan Allah, Allah Bapa, amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang lihat ini ya. Sekarang Roh Kudus membukakan pengertian bahwa Anda ternyata ikut mencipta segala alam semesta, bahkan surga dan segala isinya termasuk para malaikat bersama Dia sejak sebelum dunia dijadikan. Sekarang Anda semua dipulihkannya menjadi serupa dengan Dia dalam segala hal. Ya, nah sementara itu Roh Kudus akan membawa kita kepada pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Dia dan makin meyakinkan kita bahwa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan di dalam kita adalah Roh Tuhan Yesus, di dalam kita
bukan kita lagi, karena si manusia lama telah semakin dihabiskan dan ditiadakan, ya, dihabiskan dan ditiadakan. Nah, Bapak Saudara, sekarang perhatikan 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya, ya, di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus, ya. Tetapi harta ini, perhatikan ya, tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, ya, dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Amin. Bukan dari diri kami. Jadi kesanggupan semua bagaimana Allah akan mengubah dalam kehidupan Anda ini, itu semua adalah kesanggupan Allah. Bukan usaha kita. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari kami. Amin. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Ya, bedanya apa? Ya, bedanya apa? Jadi apa yang menjadi perbedaan antara kita dan Tuhan Yesus sekarang? Ya dari tadi kok mau diubah. Sekarang apa sih bedanya kita dengan Tuhan Yesus sekarang ini? Ya, perhatikan. Dahulu Tuhan Yesus yang turun ke dunia melalui rahim Maria, lahir, bertumbuh, ya, bertubuh manusia sebagai Yesus. Tetapi roh yang di dalamnya adalah roh Yehova yang bersatu dengan roh Yesus. Ya, itu yang terjadi pada Tuhan Yesus. Ya, coba renungkan. Adam dulu sebenarnya adalah anak Allah. Tetapi dia diusir dari Taman Eden sebagai manusia berdosa. Menjadi penuh dengan cacat dan celah. Dengan pikiran dan keinginan daging yang buruk. Tabiat yang rendah sifatnya telah kehilangan kemuliaan sebagai anak Allah. Dan kita adalah keturunan manusia seperti itu. Ya, itulah membuat kita sekarang mulai mengerti siapa Yesus, walaupun casingnya sama. Sama-sama mengenakan ya tubuh daging, tapi Anda lihat potensi kualitasnya beda. Amin. Awalnya sama, Adam itu disebut anak Allah juga. Yesus juga anak Allah. Tapi Yesus berhasil mempertahankan ketaatannya, sementara Adam, dia mulai tidak taat dan mulai mengikuti perintahnya dari si iblis. Amin. Nah, Adam dulu itu anak Allah, tapi diusir. Boleh dikatakan Adam itu bekas Allah. Nah, Anda keturunan Adam, Anda termasuk barang bekas juga, amin. Anda termasuk barang bekas juga, bekas Allah ya. Tetapi setelah roh kita dilahirkan baru, roh kita telah menyatu dengan roh Yehova dan roh Yesus, kemuliaan itu sekarang telah dipulihkannya. Amin. Jadi katakan, Yesus datang menebus dan memulihkan Anda. Amin. Roma 3 ayat 23 sampai ayat 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 23 berkata tentang nasib manusia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24-nya di sini kita melihat pernyataan yang ditulis oleh Paulus ini. Paulus mengingatkan kepada kita, anugerahnya telah membenarkan kita dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita ditebus, dipulihkan kemuliaannya. Kita yang dulu hina, sekarang menjadi makhluk yang mulia di dalam Yesus. Jadi kalau Anda berdoa, jangan ngaku sebagai makhluk yang hina.
Anda percayai, Anda hargai, Anda akui apa yang menjadi, yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Anda katakan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah membuat aku mulia. Ya, nah, Anda orang mulia. Amin. Bersyukur, jangan menghina-hina diri Anda terus. Oh Tuhan, siapakah kami ini? Kami tak lain tak bukannya cacing dan tanah liat. Oh Tuhan, lihatlah keberadaan hamba-Mu yang hina ini Tuhan, yang penuh dengan kelemahan ini Tuhan. Ya, selalu mengakui yang buruk-buruk begitu. Kapan Anda mulai mengakui penebusan Allah di dalam hidup Anda? Anda adalah orang yang memang dulu pernah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi sekarang oleh anugerahnya, kamu telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Lah Pak, kok tahu dari mana? Dari pengakuan Yesus sendiri. Dalam Yohanes 17 ayat 22 sampai ayat 23. Ini doa Tuhan Yesus. Ya. Nah, doa Bapa kami itu doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada muridnya. Tapi ini doanya Tuhan Yesus, permohonan, permintaan, keinginan daripada Yesus yang disampaikan kepada Bapaknya. Apa yang dirindukan oleh Yesus? Apa yang diinginkan oleh Yesus? Dia berkata kepada Bapaknya, ya, Yesus berkata, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Anda tangkap semuanya. Itu hatinya Yesus. Dia tebus hidupmu. Lalu dia berkata, Bapak ini yang menjadi kerinduanku. Betul enggak? Makanya aku memberikan kepada mereka kemuliaan yang pernah engkau berikan kepadaku itu, tujuannya supaya mereka yang dulu hina karena tertipu oleh iblis itu, sekarang aku ambil, aku tebus, aku jadikan mulia dengan cara aku berikan kemuliaanku itu kepada mereka. Amin. Nah, sekarang Anda makhluk mulia. Kenapa? Kemuliaan yang pernah Yesus dapat dari Bapaknya, sekarang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Anda tinggal terima. Dan Anda katakan, say thank you sama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah menebus aku. Engkau memberikan kemuliaanmu kepadaku. Sekarang aku adalah orang mulia. Amin. Nah, orang mulia, bahasanya mulia. Penampilannya mulia, gayanya mulia juga. Gak kayak orang hina. Ya, mirip cacing kepanasan. Oh Tuhan, lihatlah hamba-Mu yang hina ini. Kami mirip cacing dan tanah liat ini. Nah, malam hari ini Anda dengar khotbah, modelnya adalah obat cacing alias kombandrin. Cacing-cacing di dalam hidupmu sekarang mati semuanya. Gak ada cacingan semuanya. Hari ini Anda keluar, menang, dan statusmu baru, yaitu Anda anak Allah. Gak boleh kurang dari itu. Amin. Nah, sekali anak, Anda tetap anak. Amin. Nah, ketika Anda merespon seperti itu, nanti Roh Kudus ya mulai ambil bagiannya. Sesudah itu, Roh Kudus membantu kita membuang semua kedagingan, membuang semua celah kita, lalu diberinya pikiran Kristus. Dan juga diberikannya kembali otoritas kita sebagai anak Allah, lalu sebagai pencipta yang didudukkan di surga bersama Bapa surgawi. Nah, setelah progres seperti itu, maka tercapailah kehendak Allah Bapa sebelum dunia diciptakan oleh Yehova atas perintah Bapaknya, yakni membuat kopi atau cloning Tuhan Yesus di bumi, agar beroleh sebuah keluarga Allah yang sempurna dengan Tuhan Yesus sebagai anaknya yang sulung, ya, dan kita adalah saudara-saudaranya itu sekarang di surga dan kemudian langit baru, bumi baru kelak. Itulah
tempat yang akan kita nikmati bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, Yohanes 1, 11, 12. Baca ayat-ayat pokoknya dulu. Ya, malam hari ini nanti Bapak Ibu Saudara bisa merenungkan. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Nah, ini hak Anda. Anda lihat apa yang dikatakan Paulus dalam jemaat Efesus. Efesus pasal 2 ayat 6 sampai 7. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Yesus di surga. Amin. Supaya pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerahnya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, pasal 4 ayat 21 sampai 24. Paulus melanjutkan untuk jemaat di Efesus ini. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan itu, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi Paulus itu menekankan, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Jadi harus ada progresnya. Bukan terima Tuhan Yesus langsung enak-enak begitu, otomatis semuanya berubah. Oh enggak, Anda sendiri harus ganti bajunya. Ya, dari baju rombeng itu sekarang pakai jas keren gitu loh. Tampil beda, amin. Ketika Anda pakai baju rombeng compang-camping itu, Anda punya status kere, betul enggak? Tapi ketika Anda pakai jas keren, Anda disebut apa? Nah, paling enggak disebut bos. Ya, nah, orang keren seperti itu. Kenapa? Dari baju yang Anda kenakan. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru, ya, Anda akan mengalami sebuah perubahan dalam kehidupan Anda. Nah, mengenakan manusia baru ialah mengenakan Yesus yang rohnya telah Anda undang masuk ke dalam Anda. Dia sudah disempurnakan oleh Bapaknya, dibentuk jadi manusia Allah, Anda tinggal mengenakan dia. Ya, jangan dianggurin Yesus itu dalam hidup Anda. Anda harus berkolaborasi terus. Anda menyerahkan tangan Anda untuk digunakan sesuai dengan keinginan Yesus dalam dirimu. Anda serahkan matamu supaya apa yang ingin dilihat Yesus nanti bisa Anda lihat melalui matamu juga. Amin. Anda serahkan mulutmu juga. Apa yang dia ingin bicarakan, nanti dia akan ngomong melalui mulutmu juga. Ya, itu artinya Anda mengenakan Kristus di dalam diri Anda. Kualitas omonganmu adalah kualitas omongannya Yesus. Bukan kamu yang ngomong, tapi dia yang ngomong. Amin. Sekarang saya punya konsep baru. Saya khotbah, saya enggak berdoa begini, Tuhan, ya lah, berikan hikmat supaya saya bisa berkhotbah. Oh enggak, saya cuma bilang begini, Tuhan Yesus, aku serahkan anggota tubuh saya, hidup saya. Silahkan engkau berkhotbah melalui diriku. Silahkan engkau berkata-kata. Engkau yang akan berkhotbah, aku hanya corong saja. Aku hanya speakernya. Amin. Nah, dalam persiapan itu dia menginspirasi saya. Ide gagasannya dari dia. Saya hanya menyampaikannya. Kadang-kadang saya menyampaikan juga nggak ngerti, apalagi jemaat yang dengerin. Lebih nggak ngerti lagi. Tapi saya mulai belajar taat. Ketika saya taat, ya, buah dari ketaatan adalah mujizat terjadi. Apa? Amin. Ya, banyak orang kadang-kadang nggak mengalami mujizat. Kenapa? Nggak berani taat. Ya.
Ketika berani taat, walaupun tanpa mengerti, itulah namanya iman di dalam hidup Anda. Mengenakan Kristus, Ibrani 2 ayat 10. Sebab memang sepantasnya Allah baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaannya, menyempurnakan perintis yang memimpin mereka kepada keselamatan melalui penderitaan. Ya, kadang-kadang suffering, penderitaan itu diizinkan ya untuk menuntun kita masuk pada kebenaran itu. Amin. 1 Timotius 6 ayat 10 sampai 11. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hei manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, dan kasih, kesabaran, dan kelembutan. Amin. Di sini Paulus menyebut, hei kamu manusia Allah. Apa artinya? Walaupun casingmu itu daging, kamu sebagai manusia, tapi kamu punya pikiran, kamu punya hati, kamu punya ide, kamu punya gagasan, yaitu gagasannya Allah di dalam dirimu itu. Itulah namanya manusia Allah. Amin. Casingnya Gideon, tapi kehendaknya adalah kehendak Allah. Itu maunya. Amin. Jadi sekarang boleh disimpulkan. Perbedaan Anda dengan Tuhan Yesus adalah beda sejarah permulaan saja. Kalau Anda kembali di riset bahwa Anda itu asalnya dari Allah, itu Anda sadari kembali, Anda mulai kembali. Anda mulai start yang sama. Aku ada di dalam Yesus ketika sebelum dunia ini dijadikan. Jadi Anda itu termasuk manusia kuno sebenarnya. Tapi di dalam roh awalnya ya. Nah, Yesus adalah manusia yang dimasuki roh Yehova sejak dari rahim ibunya, sedang Anda setelah lahir jadi manusia lalu sekian tahun hidup dalam dosa, sempat dididik dengan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat, memiliki pikiran manusia daging, lalu setelah mendengar berita Injil baru dilahirkan baru, dengan menerima Tuhan Yesus berarti menerima roh Yehova juga. Ya. Setelah itu, Anda harus dibersihkan dari manusia lama Anda. Diangkat derajatnya menjadi anak Allah, kemudian pikirannya diganti dengan pikiran Yesus. Dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kepenuhan Tuhan Yesus, dan kemuliaan dipenuhi dengan kepenuhan kealahan. Dengan catatan itu terjadi kalau Anda terus mau taat. Amin. Nah, kalau nggak taat ya progresnya macet. Ya. Nah, sekarang saudara, apa yang kita bahas malam hari ini adalah hikmat bagi kalangan yang sudah matang. Yang belum matang, yang masih baby Christian, dengerin pengajaran seperti ini, itu terseok-seok. Nggak mampu, ya. Pasti, apa ya, mengalami gitu ya, misunderstanding. Ya. Jadi, apa yang sedang saya bahas seperti begini, nggak bisa diterima dengan nalar. Ya. Nah, saya kadang-kadang memaklumi, ya saya tidak akan menurunkan ya standar daripada pengajaran ini, tapi saya juga tidak menghina Bapak Ibu Saudara, memang levelnya ada di situ. Ya. Nanti Tuhan kalau sudah bawa pada kebenaran level ini, Anda akan mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Amin. Ya. Tapi saya tidak mau betul nggak, menurunkan menurut keinginan Bapak Ibu Saudara. Gitu. Wah, saya belum bisa. Betul. Ya, Bapak nggak bisa, nggak apa-apa. Bilang gitu ya. Tapi saya nggak boleh. Oh ya udah, saya ikut Bapak. Nggak boleh. Ya, ini standar. Amin. Kalau perlu nanti di-upgrade lebih lagi, ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Hikmat bagi kalangan yang sudah matang. Sebenarnya banyak hikmat yang diajarkan dalam pemuridan revival ini. Semua telah dikaruniakan kepada kita melalui pewahyuan, revelation oleh Tuhan, ya. Terutama melalui Rasul Paulus yang telah menuliskan semua hal ini di dalam Alkitab. Ya. Hanya banyak tulisan, Paulus begitu dalam hingga sukar untuk dipahami, dan yang belum teguh imannya
nanti akan memutarbalikkannya menjadi kebinasaan bagi dirinya sendiri. Kata Petrus, persoalannya apakah Anda telah cukup matang untuk memahaminya atau tidak? Ya, coba perhatikan. 1 Korintus 2 ayat 3 sampai 6. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sesungguhnya demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan datang. Jadi kalau Anda lihat, ya, kelasnya Paulus ini modelnya begitu. Nggak nalar semuanya. Kenapa? Hikmatnya bukan hikmat dunia, tapi hikmat penguasa-penguasa tentang dunia yang akan datang itu. Yang mungkin Anda tidak pernah menyelami dan Anda tak mampu untuk mengertinya. Ya, tapi diajarkan oleh Paulus itu. 1 Korintus 2, 9-10. Tetapi seperti apa yang tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita, Allah telah menyatakan oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya, perhatikan saudara di sini, bahwa yang terpenting Anda harus hidup dalam mengasihi Allah. Karena apa yang tidak pernah Anda lihat, apa yang tidak pernah Anda dengar, dan yang tidak timbul di dalam hatimu, yang tidak Anda bisa tangkap dengan pengertianmu, itulah yang disediakan oleh Allah, yang akan dinyatakan. Yang menyatakan bukan pikiran daging Anda, tapi roh. Karena roh itu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ya. Oleh sebab itu Petrus menulis dalam 2 Petrus 3 ayat 15-14. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi kamu untuk beroleh keselamatan seperti yang telah dituliskan kepada kamu oleh Paulus saudara kita yang kekasih. Jadi Petrus ini meneguhkan orang-orang yang mungkin ngomel dengan pengajarannya Paulus yang kemarin itu. Ya. Ayat 16 katakan, hal itu dilakukannya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang hal ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Ternyata zaman Paulus, ya, zaman rasul-rasul itu, ada yang komplain dengan ajarannya Paulus itu. Itu sulit itu dipahami, itu enggak? Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya, memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka lakukan dengan tulisan-tulisan yang lain. Amin. Nah, Bapak Saudara, kalau Anda tidak mengerti, Anda belum bisa nangkep, tidak bisa Anda terima dengan pikiran Anda. Jangan Anda lalu tafsirkan sendiri. Anda datang kepada Tuhan, Anda tanya kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberitahu makna dan artinya. Ya, saya kalau ketemu ayat-ayat yang sulit begitu, saya nggak berpikir sekarang. Ya, saya mulai tanya Roh Kudus, ini artinya apa? Nanti Roh Kudus akan memberikan artinya, memberikan maknanya, sehingga kami bisa menjelaskan kepada para murid, ya, kepada jemaat-jemaat, dan mereka bisa menangkap pengertiannya dengan tepat dan benar. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita sudah selesaikan, ya. Yesus manusia standar, ya. Jadi ada 2 seri. Yesus manusia standar. Biarlah pengajaran ini boleh memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.